Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Shanum Nareswari, dan ini best on true story. Kisahnya keren pakai buat teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, siapin dulu kopinya, siapin dulu cemilannya, kita akan masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Kaya raya setelah menikah dengan jin. Wah, motor baru, Sep. Rohim mengagumi sepeda motor yang dibawa Usep pulang kampung hari itu. Usep menyeringai bangga, tangannya menepuk-nepuk jok motor yang masih kinclong. Makanya jangan tinggal di kampung terus, sekali-kali nekat ngerantau ke kota supaya bisa hidup lebih baik. Cuping hidung Usep mekar saat menceritakan kehidupan kota yang menyenangkan. Pemuda satu itu memang bisa disebut sukses. Setelah lulus SMA, ia merantau ke kota Jakarta dan bekerja di salah satu perusahaan. Usep jarang pulang, dia hanya datang 1 tahun sekali untuk mudik saat lebaran. Penampilannya juga selalu rapi, memakai pakaian baru bermerek dan royal, berbagi pada teman-temannya di kampung. Tidak heran jika banyak orang yang mengagumi keadaan Usep yang terlihat jauh lebih baik dibandingkan pemuda-pemuda di kampus ini. Bahkan ada beberapa orang yang ikut nekat untuk pergi merantau, tetapi keberuntungan mereka tidaklah sebaik Usep. Awal tahun 2014, kehidupan Usep berubah drastis. Setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan yang memberikan kehidupan nyaman, tiba-tiba saja kabar buruk datang menghantamnya. PHK massal terjadi di perusahaannya, dan Usep termasuk salah satu karyawan yang terkena. Dia cukup lama luntang-lantung di Jakarta sambil menyebar lamaran kerja di perusahaan lain. Sampai akhirnya tabungan Usep habis untuk menutup hutang dan biaya hidup di Jakarta yang semakin sulit di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Apalagi dia tak juga kunjung mendapat panggilan kerja. Usep terpaksa pulang hanya dengan pakaian di tubuhnya dan sebuah tas kecil yang menggantung di bahu. Seluruh tabungannya ludes. Angin sore yang dingin terasa menusuk kulit. Saat Usep tiba di depan rumah orang tuanya, wajahnya buram, tidak seperti kepulangan sebelumnya. Ibunya yang menyadari kedatangannya tidak banyak bicara. Dia menatap anaknya dengan pandangan penuh pengertian, seolah sudah tahu bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa Usep. "Kamu sudah pulang, Sep?" Suara lembut ibunya menyambutnya saat pintu dibuka. Usep mengangguk kecil. Tidak ada senyum atau canda yang biasa ia lontarkan ketika kembali dari Jakarta. Dia langsung masuk ke dalam rumah, melepas sepatu, dan duduk di ruang tamu. Hari-hari selanjutnya, Usep lebih banyak mengurung diri. Dia malu untuk bertemu tetangga dan juga takut disindir sebagai pengangguran. Sehari-harinya, dia lebih banyak membantu ibunya di rumah, menyapu halaman, atau sesekali pergi berbelanja ke pasar. Setiap kali keluar rumah, Usep bisa merasakan pandangan orang-orang kampung yang seolah-olah menertawakan keadaannya kini. Suatu sore, setelah beberapa hari mengurung diri, Usep akhirnya memutuskan untuk datang mengunjungi Rohim. Rohim menyambut kedatangan Usep dengan ramah. Mereka berdua duduk di depan rumah Rohim, memandangi hamparan sawah yang hijau. Tumben pulang kampung sebelum lebaran, Rohim membuka percakapan, mencoba memecahkan kebekuan karena sejak tadi Usep lebih banyak diam. Jangan pura-pura nggak tahu Rohim mengerutkan kening. Pura-pura tidak tahu apa? Usep menatap Rohim, memastikan temannya itu memang benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia menghela nafas panjang untuk meredakan kegundahan hatinya.
Saya kena PHK. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan sekarang. Hidup di kota juga tidak mudah. Saya terpaksa pulang kampung dengan tangan kosong. Rohim mendengarkan dengan tenang. Ya, dia baru paham. Usep pasti sedang merasa malu dengan keadaannya saat ini. Apalagi sebelumnya dia selalu sesumbar tentang kehidupan di kota yang jauh lebih baik dibandingkan di desa. Sekarang apa rencana kamu, Sep? Usep menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam. Jelas sekali hatinya sedang gundah. Saya mau coba cari pekerjaan lagi, tapi nggak tahu juga ya. Kalau belum ada kabar dalam 1 bulan ini, mungkin niatnya mas saya mau buka usaha sendiri aja, Him. Rohim kemudian mendekat ke arah Usep, suaranya kini terdengar lebih pelan. Sep, kalau memang kamu butuh jalan keluar yang cepat, sebenarnya mah ada satu cara yang bisa kamu coba. Usep mengangkat wajahnya. Apa itu? Rohim menatap ke sekitar, seolah memastikan tak ada orang yang mendengar. Kemudian ia berbisik lagi. Tahu nggak? Di sini ada desa yang dikenal punya ritual pesugihan. Gak seperti pesugihan lain yang butuh tumbal nyawa mah. Pesugihan ini tidak haus darah. Kamu teh nggak perlu ngorbanin siapa-siapa. Kamu itu cuma perlu melakukan ritual sederhana. Lalu setelahnya kamu bisa jadi kaya raya, bahkan lebih makmur dari yang sebelumnya. Kata-kata itu menggema di kepala Usep. Ya, dia sudah pernah mendengar cerita-cerita tentang pesugihan, tapi selalu saja diwarnai dengan hal-hal yang mengerikan. Hanya saja, setelah mendengar bahwa ritual ini tidak membutuhkan tumbal nyawa, membuatnya agak sedikit tertarik. Dia mulai tertarik pada jalan pintas yang ditawarkan Rohim. Memangnya ritualnya seperti apa? Tanya Usep penasaran. Rohim tersenyum samar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tapi intinya, kamu itu hanya perlu melakukan beberapa hal sederhana di sana. Ritualnya juga cepat dan hasilnya juga instan. Banyak orang yang pernah ngelakuinnya. Sekarang hidupnya juga udah berubah drastis. Orang-orang di kampung mah gak akan tahu apa yang kamu lakukan. Mereka mah hanya akan melihat kamu kembali kaya raya. Ah, kalau ngomong mah jangan berbelit-belit. Langsung aja ke tujuannya, Him. Di mana desanya? Usep mendesak Rohim agar segera menyebutkan desa di mana ia bisa menemukan pesugihan itu. Rohim memandang Usep lekat-lekat. Saya bisa antar kamu ke sana. Tapi ingat, Sep, ini mah jangan dipakai buat main-main. Usep mengangguk pelan, hatinya bergemuruh penuh harap. Tentu saja dia tidak akan main-main. Kapan kita ke sana? Usep sudah tidak sabar. Malam ini. Rohim menggerutu tidak jelas. Ya, temannya ini terlalu bersemangat sampai lupa waktu. Mereka pasti mengalami kesulitan jika menuju desa itu di malam hari. Besok pagi datang ke sini. Jangan lupa bawa uang buat jaga-jaga. Benar saja, Usep sudah datang saat jam 6 pagi. Bahkan Rohim belum juga bangun ketika Usep mengetuk pintu kamarnya. Mereka berangkat pagi-pagi setelah sarapan, meninggalkan kampung mereka untuk menuju tempat yang Rohim ceritakan kemarin. Sepanjang perjalanan, pikiran Usep dipenuhi oleh rasa tak sabar. Jalanan yang mereka lalui makin lama semakin sunyi, ditutupi pepohonan lebat yang menutupi cahaya mentari. Desa itu terletak jauh di pedalaman Sukabumi, nyaris tak tersentuh oleh modernitas. Mereka berdua melewati beberapa perkampungan kecil hingga akhirnya tibalah di sebuah desa yang tampak sepi. Nah, ini dia, kata Rohim dengan suara lelah. Dia kelelahan karena baru menempuh perjalanan jauh. Di sini tempatnya, Sep. Rohim membawa motor menuju ke sebuah rumah kayu tua yang nampak tak terawat. Di depan rumah itu berdiri seorang lelaki tua yang tampaknya sudah menunggu kedatangan mereka. Matanya menyorot tajam ke arah Usep, seolah-olah bisa membaca isi hatinya. Lelaki tua itu adalah Abah Dadang, juru kunci atau kuncen yang akan membantu kelancaran pesugihan yang ingin dijalankan Usep. Siapa di antara kalian yang tertarik meminta pesugihan? Tanya Abah Dadang dengan nada tegas. Tenggorokan Usep terasa kering karena gugup. Dia melalui ludah mengangguk perlahan. Saya, Bah, saya yang ingin menjalankan ritual pesugihan. Abah Dadang mengangguk, lalu mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumahnya. Usep mengernyitkan kening kalau melihat keadaan rumah yang sangat sederhana, sama sekali tidak menyiratkan kekayaan.
Sebelum kita mulai, Abah akan menjelaskan ritual yang harus kamu lakukan, kata Abah Dadang sambil duduk bersila di lantai. Usep dan Rohim ikut duduk di hadapannya. Suasana menjadi semakin sunyi, hanya terdengar suara desir dedaunan yang ditiup angin. Pesugihan yang kamu minta ini berbeda dari kebanyakan. Abah Dadang mulai menjelaskan. Tidak ada tumbal nyawa atau syarat-syarat sulit lainnya, tetapi ada satu syarat yang wajib sekali kamu penuhi. Usip menatap Abah Dadang penuh perhatian, jantungnya berdegup lebih cepat. Kamu akan menikah dengan bangsa jin, lanjut Abah Dadang. Jin pesugihan inilah yang akan menjadi istrimu. Lalu dari pernikahan ini, kamu akan mendapatkan kekayaan. Harta akan datang dengan mudah sesuai keinginanmu. Usip terpaku kalau mendengar penjelasan tersebut. Ya, menikah dengan jin ini sama sekali berbeda daripada yang ia bayangkan semula. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Abah Dadang melanjutkan. Tidak ada yang perlu kamu perhatikan. Jin ini tidak akan mengganggu hidupmu. Dan ada satu lagi syarat yang harus dipenuhi. Kamu wajib membawa orang tua kamu sebagai wali nikah. Wajah Usep pucat seketika. Orang tua, Bah? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Ibu dan bapak Usep pastilah keberatan kalau mendengar anaknya terlibat dalam pesugihan semacam ini. Ya benar, jawab Abah Dadang sambil mengangguk pelan. Dalam setiap pernikahan harus ada wali. Begitu juga di pernikahanmu dengan jin ini. Orang tua harus hadir sebagai wali nikahmu. Apa syaratnya gak bisa diganti gitu, Bah? Tanya Usep, suaranya agak gemetar. Abah Dadang menggeleng. Tidak bisa. Itulah aturan yang harus kamu ikuti jika memang ingin mendapatkan pesugihan ini. Usep terdiam, hatinya bimbang. Besar sekali keinginannya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara cepat, tetapi Usep juga bingung bagaimana caranya memberitahu tentang niatannya menikah dengan jin pada kedua orang tuanya. Rohim menatapnya dari samping, memberi isyarat agar dia tenang. Ia lalu berbisik pelan. Jangan gugup. Pikirin dulu aja baik-baik, mumpung kita masih ada di sini. Sayangnya, walaupun Usep sudah memeras otak cukup lama, dia masih belum menemukan cara yang tepat, sehingga mau tidak mau, hari itu keduanya berpamitan pulang terlebih dahulu. Kami akan datang lagi nanti ya, Bah, ucap Usep saat berpamitan. Saya usahakan membujuk ibu sama bapak dulu. Abah Dadang tidak keberatan. Ia lalu mempersilahkan kedua pemuda itu kembali lagi setelah berhasil membujuk orang tuanya. Bagaimana, Sep? Tanya Rohim di perjalanan pulang. Apanya yang bagaimana? Usep balas bertanya. Apa kamu jadi meneruskan rencana ini? Ya, diam-diam Rohim sebenarnya juga tertarik untuk ikut mencobanya, apalagi setelah ia mendengar kalau ia hanya perlu menikahi jin perempuan. Usep tidak menjawab. Dia masih berpikir. Keduanya tidak lagi bercakap-cakap di perjalanan, sibuk dengan pikiran masing-masing. Begitu sampai di rumah, Usep memutuskan untuk segera membicarakan masalah ini dengan orang tuanya. Dia tidak ingin menunda terlalu lama lagi. Malam itu juga, ia duduk berhadapan-hadapan dengan bapak dan ibunya di ruang tamu rumahnya. Udara malam yang dingin tidak mampu menandingi rasa cemas yang mendesak di dada Usep. Pak, Bu, Usep pengen bicara tentang masalah penting, kata Usep. Terasa sekali ada nada gugup di balik kata-katanya. Bapaknya menatap dengan alis terangkat, sementara ibunya hanya dia menunggu. Usep mulai menjelaskan keadaan yang sudah tidak bekerja lagi, serta betapa sulit hidupnya belakangan ini. Dengan suara yang bergetar, dia akhirnya menyebut soal pesugihan. Ada satu jalan yang bisa ngembaliin hidup Usep seperti dulu lagi, bahkan bisa lebih baik. Tapi ya caranya mah agak gak biasa. Tidak biasa bagaimana? Bapaknya menatap heran. Memangnya kamu mau pergi bekerja ke luar negeri? Ke Malaysia gitu? Anaknya cepat-cepat menggeleng. Dia tidak mau merantau sejauh itu. Usep,
Usep teh cuma harus nikah sama Jin. Mendengar itu, ibunya langsung menutup mulut dengan tangan, nyaris tak percaya. Dengan apa yang baru saja dikatakan Usep, bapaknya mengernyitkan dahi tak kalah terkejut. "Kamu teh sudah gila, Sep," bentak bapaknya. "Kamu bener mau nikah sama Jin?" "Pak, ini mah satu-satunya cara. Lagi pula nggak ada tumbal, nggak ada korban nyawa sama sekali. Usep mah cuma perlu nikah, dan bapak sama ibu harus jadi wali nikah Usep supaya rencana ini lancar," desak Usep. Bapaknya berdiri. "Sep, kami tidak mau terlibat dalam ritual setan seperti ini. Tidak, sekali tidak, tetap tidak." Mendengar penolakan tegas tersebut, hati Usep pun semakin galau. Dia kehilangan kesabaran membujuk mereka sehingga nekat mengeluarkan ancaman. "Kalau memang bapak sama ibu nggak mau bantu, lebih baik Usep mati aja. Usep udah gak tahan hidup susah seperti ini." Ibunya langsung menangis, sementara bapaknya tampak terdiam terkejut karena perkataan anaknya sendiri. Ya, ancaman bundir dari Usep berhasil mengguncang hati mereka. Bagaimanapun, Usep adalah anak satu-satunya. Mereka tidak sanggup menanggung sakit karena harus kehilangan dirinya. Setelah perdebatan panjang, dengan hati yang berat, pada akhirnya orang tuanya menyerah. "Baik," kata bapaknya, suaranya parau. "Kami bersedia jadi wali nikahmu. Tapi ingat, Sep, ini jalan yang sudah kamu pilih sendiri." Di sisi lain, Rohim justru gagal membujuk kedua orang tuanya. Mereka tidak hanya menolak, tapi juga marah besar setelah mendengar niatannya untuk terlibat dalam ritual pesugihan. Bapaknya mengancam akan mengusir Rohim jika ia sampai nekat mengikuti ritual tersebut. Karena itu, Rohim memutuskan mundur. Dia pun membiarkan Usep untuk melanjutkan semuanya sendiri. Pada hari yang ditentukan, Usep dan orang tuanya kembali ke rumah Abah Dadang. Di dalam ruangan yang penuh sesajen dan dupa, suasana terasa semakin berat. Malam itu, ritual pernikahan akan segera dimulai. Ibunda Usep beberapa kali mengusap lengan. Dia merinding sejak tadi. Kalau saja anaknya tidak mengancam bundir, dia tidak akan pernah bersedia untuk datang ke tempat seperti ini, apalagi menjadi saksi dalam pernikahan anaknya dengan perempuan dari bangsa jin. "Kalian semua sudah siap?" tanya Bedadang dengan suara serak meminta kepastian. Usep mengangguk. Orang tuanya terlihat cemas, namun tak bisa lagi berbuat apa-apa. Keduanya sudah pasrah pada keputusan Usep yang memang sangat keras kepala. Abah Dadang mulai membaca mantra dalam bahasa yang Usep tak pernah dengar sebelumnya. Asap kemenyan semakin pekat memenuhi ruangan, menyelimuti setiap sudut dengan aroma mistis. Perlahan, suasana berubah. Kini, mereka seolah berada di sebuah istana megah yang luasnya tak berujung. Di hadapan mereka berdiri puluhan makhluk menyerupai manusia tetapi juga memiliki anggota tubuh hewan. Semuanya mengenakan pakaian mewah berkilauan, tetapi yang paling mencolok adalah sosok yang akan menjadi pengantin Usep. Makhluk itu berparas cantik, namun dari pinggang ke bawah tubuhnya menyerupai tubuh seekor kuda hitam yang gagah. Nah, dia adalah pengantinmu, kata Bedadang sambil menunjuk ke arah jin tersebut. Namanya Nyi Saraswati. Usep memandang gugup pada wajah Nyi Saraswati. Meskipun cantik, tetap saja perempuan itu bukanlah manusia, tetapi semua sudah terlanjur terjadi. Usep sendiri yang meminta jin itu untuk bersedia menjadi istri gaibnya. Orang tua Usep berdiri di sampingnya, melafalkan ikrar pernikahan sebagai wali nikah. Hati mereka berat, namun tak lagi bisa menolak. Mereka hanya bisa berharap bahwa keputusan ini tidak akan membawa malapetaka. Tidak lama kemudian, suasana berubah menjadi meriah. Setelah pernikahan diresmikan, semua yang ada di sana makan dan minum dengan lahap, menikmati semua hidangan yang telah disediakan. Hanya ibu dan bapak Usep saja yang tidak berani menyentuh makanan sama sekali. Keduanya saling lirik dengan wajah muram, lalu menunduk sedih. Setelah upacara pernikahan selesai, pemandangan istana mewah itu pun menghilang. Mereka kini kembali lagi berada di dalam rumah Abah Dadang dengan kemenyan yang masih membara di meja kecil. Usep kini resmi menjadi suami dari Nyi Saraswati, jin perempuan bertubuh setengah kuda. Senyum tipis terlukis di wajah Abah Dadang. "Selamat, Usep.
Kekayaan melimpah akan segera datang kepadamu. Aba Dadang kemudian memberikan petunjuk khusus yang harus Usep patuhi demi menjaga hubungannya dengan istrinya Nyi Saraswati. Usep harus menyediakan kamar khusus di dalam rumahnya, tempat di mana dia dan istrinya akan melakukan hubungan badan 2 kali dalam seminggu, tepatnya setiap Selasa dan Jumat malam. Kamar itu tidak boleh sembarang kamar. Aba Dadang menjelaskan bahwa ruangan itu haruslah selalu bersih dan rapi, lalu diberikan aroma wangi-wangian khusus dari dupa yang sudah disediakan oleh Aba Dadang. Di setiap sudut kamar harus ada lilin yang menyala sepanjang ritual itu berlangsung. Kamar ini juga harus selalu tertutup rapat saat tidak digunakan untuk mencegah ada orang lain yang mengganggu hubungan mereka. Paham? Aba Dadang memastikan Usep memahami semua yang baru saja dikatakannya. Usep mengangguk. Beberapa saat kemudian, ia pun berpamitan pulang. Tentunya setelah memberikan uang jasa kepada Aba Dadang yang telah membantunya sejauh ini. Baik ibu dan bapak Usep tidak mengatakan apa-apa ketika sampai di rumah. Mereka berdua diam saja melihat Usep sedang mempersiapkan kamar pengantin untuk Nyi Saraswati. Pada Selasa malam pertama setelah pernikahannya, Usep duduk di tepi ranjang kamar khusus yang sudah disiapkannya. Lilin-lilin sudah dinyalakan, aroma dupa memenuhi ruangan. Di sudut kamar, cermin besar dipasang menghadap ranjang. Usep sudah bersiap dengan segala peralatan ritualnya, menunggu kedatangan istrinya dari alam gaib. Tidak lama kemudian, suhu ruangan terasa berubah. Ada angin dingin yang menyapu tubuhnya, lalu perlahan tampak sesosok bayangan perempuan di balik cermin. Beberapa hela nafas, kemudian sosoknya sudah keluar dari cermin. Usep tidak bergerak. Dia tersenyum, walau kedua tangannya terkepal dengan erat. Usep ketakutan karena Nyi Saraswati muncul dalam sosok yang menakutkan. Diam-diam, Usep menelan ludah. Rasa takut dan ngeri masih menyelimutinya, tetapi dia tidak bisa begitu terus. Istrinya pasti akan marah kalau dia tak memberikan reaksi selayaknya suami yang penyayang. Meskipun begitu, dia masih memiliki cara agar Nyi Saraswati tidak terlalu mengerikan. Sesuai perintah dari Aba Dadang, Usep mulai berbicara dengan sopan agar istrinya bersedia berubah menjadi lebih cantik sesuai dengan wanita keinginannya. Dengan suara yang tenang, Usep berkata, "Ayo Neng, dandan dulu sebelum mulai main. Biar cantik, kayak Teh Iin, bunga desa tuh kampung sebelah." Nyi Saraswati tersenyum. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar dan perlahan-lahan perubahan terjadi. Sosok kuda yang tinggi besar itu menghilang, tergantikan oleh tubuh seorang perempuan yang berlekuk memukau. Kali ini, wajahnya tampak sangat cantik, nyaris mirip dengan wanita yang seperti diminta oleh Usep. Rambut hitam panjangnya terurai indah, kulitnya putih bersih. Nyi Saraswati kini duduk di tepi ranjang, tersenyum manis pada Usep. Rasa takut yang tadinya mencekam segera hilang. Usep merangkul bahu Nyi Saraswati, berdecak kagum melihat kecantikannya. Usep mencium dahi, mata, lalu bibir dari Nyi Saraswati dengan penuh nafsu, membaringkannya di tempat tidur, menyempurnakan perkawinan mereka. Setiap kali ritual ini dilakukan, Usep selalu bisa meminta wujud perempuan yang berbeda-beda. Kadang dia meminta rupa wanita selebriti terkenal, terkadang dia hanya menginginkan wajah yang manis seperti gadis kampung. Akan tetapi, ada satu hal yang pasti, ritual ini harus dilakukan tanpa henti setiap Selasa dan Jumat. Janji yang harus dia patuhi untuk mendapatkan kekayaan yang telah dijanjikan oleh Aba Dadang. Setelah beberapa kali melakukan ritual, kehidupan Usep ternyata memang berubah secara drastis tanpa butuh waktu lama. Keberuntungan mulai menghampirinya. Uang seolah datang dari berbagai arah. Aba Dadang yang memang terus memantau Usep memintanya untuk membuka usaha kecil-kecilan demi untuk menyamarkan pesugihan yang sedang dilakukannya. "Kenapa harus buka usaha sih, Bah?" Kamu itu supaya orang-orang tidak curiga.
Tetangga kamu pasti heran ngelihat kamu duduk manis di rumah tapi masih bisa beli ini, masih bisa beli itu. Usep akhirnya memilih untuk membuka sebuah toko kelontong di kampungnya, tapi berbeda dengan yang lain. Toko kelontong Usep selalu ramai, orang-orang dari luar desa datang berbelanja ke tokonya seolah ada daya tarik tersendiri di sana. Setiap hari, uang mengalir deras ke kantong Usep. Bisnisnya yang semula hanya sekedar toko kecil-kecilan kini berkembang pesat menjadi toko grosir yang melayani banyak desa di sekitarnya. Dalam waktu singkat, Usep menjadi kaya raya. Ia bisa membeli rumah sederhana, lalu direnovasi menjadi lebih mewah. Dia bahkan bisa membeli mobil baru. Orang-orang di kampung mulai kasakusuk membicarakan tentang keadaan Usep yang selalu saja beruntung. Ada banyak orang yang ikutan membuka toko di kampung mereka, tapi hanya Usep lah yang paling besar tokonya. Tidak ada yang menyangka jika di balik kemewahan dan kekayaan yang kini dimilikinya, Usep memiliki beban besar. Setiap kali dia dan Nyi Saraswati berhubungan, Usep harus menjaga sikap dan kata-katanya. Jika dia sampai salah mengucapkan kata-kata atau tidak sopan dalam berbicara, maka wujud asli Nyi Saraswati itu akan kembali muncul dan itu bisa berbahaya. Abah Dadang juga sudah memperingatkannya berkali-kali. Jaga lidahmu, Usep. Jangan pernah berani kurang ajar. Ingat, dia teh bukan manusia. Meski begitu, setelah sekian tahun menjalani kehidupan barunya dengan Nyi Saraswati, Usep pun mulai terbiasa dengan ritual yang harus ia jalani. Mau sampai kapan kamu begini terus, Sep? Tanya ibunya ketika Usep datang bertamu ke rumah orang tuanya. Kedua orang tuanya tidak mau ikut pindah ke rumah baru Usep. Mereka juga menolak saat Usep menawarkan merenovasi bangunan yang sudah reot itu. Usep diam. Ia pura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud ibunya. Apa kamu tidak mau punya istri manusia? Ibunya bertanya langsung. Apa kamu tidak mau punya anak sendiri? Ibunda Usep mengusap matanya yang basah. Ia tidak rela jika anaknya itu terus membujang seumur hidupnya. Nanti, Bu, nanti tetap akan menikah. Tapi kan gak sekarang, Bu. Kenapa? Apa istri jinmu itu tidak mengizinkan kamu menikah dengan perempuan dari bangsa manusia? Ibu Usep tercekat ketika menatap sorot wajah Usep yang terlihat menyimpan rasa bersalah. Benar begitu, Usep? Perlahan-lahan Usep menggeleng. Tidak ada perjanjian seperti itu saat dia menikahi Nyi Saraswati. Ya, Usep mah bisa menikah kapan aja, Bu. Nyi Saraswati juga nggak akan marah. Ya, asal kewajiban Usep mah tetap dijalankan sebagai suaminya. Usep mencoba meyakinkan sekali lagi bahwa tak ada pantangan baginya untuk menikah lagi. Hanya saja dia tak tahu harus berkata apa pada istrinya, karena setiap malam Selasa dan malam Jumat ia harus meninggalkannya tidur sendirian. Kalau sudah punya istri nanti, tentunya Usep tak bisa menutupi kenyataan bahwa ia sudah memiliki istri gaib, dan tidak banyak perempuan di dunia ini yang mau menerima kenyataan pahit itu. Usep menggeleng lagi. Sabar sebentar lagi, Bu. Begitu perjanjian ini selesai, Usep juga bakalan nyari istri yang cantik dan juga baik. Usep pulang setelah menenangkan ibunya. Dalam perjalanan, ia menarik nafas panjang. Dulu, Abah Dadang sudah menjelaskan hubungannya ini bisa diputus jika istrinya dari bangsa jin berhasil hamil dan melahirkan anak laki-laki. Hanya itu satu-satunya cara agar Usep bisa terbebas dari pernikahan gaib ini. Tetapi jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka perjanjian tetap berlanjut. Lebih dari itu, ada hukuman yang jauh lebih mengerikan. Apabila sampai akhir hayatnya Usep gagal mendapatkan anak laki-laki, dia harus menyerahkan diri secara sukarela untuk menjadi budak di alam gaib di bawah kendali siluman kuda tersebut selama-lamanya. Usep tidak pernah bercerita kepada ibunya bahwa Nyi Saraswati sudah 3 kali hamil dan melahirkan, tapi sayang anak yang dilahirkannya perempuan semua. Meskipun kecewa, dia mencoba menenangkan dirinya. Masih ada banyak kesempatan, siapa tahu sebentar lagi Nyi Saraswati akan melahirkan anak laki-laki. Dia bahkan melakukan ritual tambahan yang disarankan oleh Abah Dadang untuk memperbesar peluang mendapatkan anak laki-laki.
Setiap malam sebelum tidur, Usep selalu mengucapkan mantra-mantra khusus yang diberikan oleh Abah Dadang agar anak laki-lakinya segera lahir. Dan setelah menunggu sekian lama, pada akhirnya saat yang ditunggu-tunggu oleh Usep pun tiba. Istrinya dari bangsa jin itu melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran ini bukan sekedar membawa kabar baik, tetapi juga menjadi kunci kebebasan Usep. Di malam kelahiran anak laki-lakinya itu, Usep tidak bisa menahan rasa syukurnya. Perjanjian dengan Nyi Saraswati yang menuntut dia memiliki anak laki-laki kini terpenuhi. Sekarang Usep bisa melepaskan diri dari ikatan pesugihan yang selama ini mengekangnya. Anak laki-laki yang dilahirkan istrinya itu terlihat sehat, wujudnya sama persis dengan Nyi Saraswati, berkepala manusia, sedangkan bagian dada ke bawah menyerupai kuda. Usep tidak mau menggendong anaknya. Dia hanya memandang Nyi Saraswati yang kelelahan setelah melahirkan. Perasaannya sangat lega karena kini ia terbebas dari wujud Nyi Saraswati yang selalu saja menyeramkan tiap kali datang. Walau memang wajahnya bisa berubah setelah Usep membujuknya, tetap saja tampak mengerikan sebelum diubah ke sosok yang sesuai dengan keinginan Usep. Nyi Saraswati menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia bahkan menunduk ketika Abah Dadang ikut datang ke sana. Abah Dadang sengaja mendatangi rumah Usep setelah tahu jika ia sudah punya anak laki-laki. Dia ke sana untuk memastikan bahwa proses pemutusan perjanjian itu berjalan dengan lancar. "Sekarang kamu sudah bebas, Usep," kata Baba Dadang dengan nada yang puas. "Nyi Saraswati tidak lagi terikat padamu. Kamu juga bisa membuang jauh ketakutanmu menjadi budak di alam gaib. Kehidupanmu di dunia nyata kini kembali utuh. Kamu bisa menikah dan hidup seperti orang lain." Usep menghela nafas panjang. Kebebasan yang selama ini ia dambakan akhirnya tercapai. Nyi Saraswati dan semua anak-anaknya segera menghilang dari pandangan Usep. Abah Dadang menepuk bahunya sebelum pergi. Pada awalnya dia sangat senang karena tidak harus melayani Nyi Saraswati lagi, tetapi rasa senang itu ternyata tidak bertahan lama. Hanya dalam beberapa bulan setelah perjanjian mereka putus, Usep bisa merasakan ada yang berubah dalam hidupnya. Harta yang dulu mengalir dengan deras kini mulai terhambat. Awalnya dia menganggap jika ini hanya kebetulan belaka. Bisnis yang selama ini berjalan lancar tiba-tiba saja mulai mengalami kemunduran. Para pelanggan yang dulu selalu datang kini berkurang drastis. Usaha yang ia dirikan perlahan-lahan bangkrut. Pemasukan yang dulunya melimpah kini mengering. Kalaupun ada pembeli yang datang, biasanya hanya untuk berhutang saja, tapi tidak membayarnya sama sekali, sehingga barang-barang di toko akhirnya berkurang. Bukan hanya bisnisnya yang menurun, tetapi kondisi tubuh Usep pun semakin lemah. Usep yang dulu memiliki tubuh sehat dan bugar, kini sering jatuh sakit, badannya semakin kurus. Daya tahan tubuhnya melemah. Setiap hari dia selalu mengeluh cepat lelah, walau sepanjang hari hanya duduk-duduk di toko saja. Usep yang tertekan sering duduk termenung di depan sebuah cermin besar yang ada di kamar tidurnya. Wajahnya yang dulu tampak selalu cerah dan penuh percaya diri, kini terlihat kusam dan menua dengan cepat. Rambutnya yang hitam legam sudah beruban walau umurnya masih muda, dan yang paling mencolok adalah sorot matanya kosong. Mungkin karena banyak pikiran, mungkin juga akibat sering sakit-sakitan. Kedua orang tua Usep yang merasa kasihan melihat keadaan anaknya akhirnya bersedia pindah ke rumah besar milik Usep. Mereka berdua merawat Usep yang kini perilakunya juga mulai berubah tanpa dia sadari. Seperti malam itu ketika ayahnya dan Usep sedang menonton televisi, mereka berdua tertawa kala melihat tayangan lucu di layar televisi. Lalu mendadak suara tawa Usep berubah dan terdengar seperti ringkikan kuda. Ayah Usep terkejut, apalagi saat melihat anaknya itu terus meringkik. "Sep, jangan bercanda tuh, Sep." Usep tidak menggubris, dia masih meringkik, bahkan sekarang melotot pada ayahnya. "Bu, anakmu ini kenapa, Bu?" Ayah Usep segera memanggil istrinya yang sedang memasak di dapur. Perempuan tua itu berlari ke depan. Tangannya masih memegang centong sayur karena tadi ia memang sedang memasak.
Ada apa, Pak? Ayah Usep menggeleng-gelengkan kepala sambil menunjuk ke arah anak mereka. Dia sendiri tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dan sejak saat itu, perilaku Usep semakin aneh. Dia seringkali meringkik seperti kuda tanpa sadar. Bahkan ketika berada di tengah keramaian, di saat-saat tertentu bahkan ia berjalan seperti kuda dengan posisi tubuh merunduk dan kedua tangannya di tanah. Warga di sekitaran rumahnya mulai menyadari perubahan Usep. Setiap kali dia keluar rumah, orang-orang sering melihatnya dengan tatapan heran. Apalagi saat Usep berjalan dengan tubuh bungkuk dan tatapan mata yang kosong, bisikan-bisikan di antara para tetangga mulai terdengar. Itu si Usep kenapa ya? Apa yang terjadi sama dia? Tanya seorang tetangga. Gak tahu, sepertinya gila kali karena bangkrut, jawab yang lain. Situasi di rumah Usep menjadi semakin mencekam. Orang tuanya yang kini sudah sepuh harus menanggung aib dan rasa malu yang tak kunjung berakhir. Ibunya yang melihat langsung perubahan Usep dari pria yang mapan lalu kini berubah seperti orang yang hilang akal, perlahan-lahan mulai kehilangan semangat hidup. Dia sering menangis, meratapi nasib sekaligus menyalahkan diri sendiri. Andai saja dahulu dia tidak bersedia menjadi wali pernikahan Usep dengan Nyi Saraswati, kejadian ini pasti tidak akan pernah terjadi. Kesehatan perempuan tua itu semakin hari bertambah menurun. Dia lebih kerap terbaring lemah di ranjang, meringkuk dengan tatapan kosong yang memandang langit-langit kamar yang suram. Nafasnya terdengar berat, terlebih tiap kali mendapati Usep yang sedang meringkik seperti kuda. Orang-orang kampung yang masih peduli sesekali datang menjenguk, tapi tak ada yang bisa mereka perbuat selain mendoakan agar keluarga itu diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan yang sangat berat ini. Apa kita bawa ke rumah sakit jiwa saja ya Bu si Usep? Tanya ayah Usep yang sudah kehilangan akal. Ibu Usep menolak keras. Dia tidak rela kalau anak semata wayangnya itu dirawat di rumah sakit jiwa. Usep tidak gila, Pak. Hah, kalau tidak gila lalu apa? Pokoknya Usep mah tidak gila. Dia menggeleng, sakit hati. Dia tidak begitu karena pengaruh dari Nyi Saraswati, istrinya dari bangsa jin itu. Sebaiknya Bapak minta bantuan Abah Dadang supaya Usep bisa kembali normal. Ayah Usep langsung sumringah. Ya, mereka berdua sempat melupakan Abah Dadang yang banyak memiliki andil dalam ritual pesugihan yang dilakukan Usep waktu itu. Tentunya lelaki itu juga bisa menyembuhkan Usep. Ayah Usep bergegas berangkat menuju ke desa tempat tinggal Abah Dadang dengan ditemani oleh Rohim yang kasihan melihatnya pergi seorang diri. Tapi sayang, rumah yang mereka tuju ternyata sudah hancur. Abah Dadang telah lama pergi dari desa tersebut. Tidak ada satupun yang tahu kemana perginya Abah Dadang. Mereka pulang dengan tangan hampa. Kabar buruk itu disampaikan kepada Ibunda Usep yang sudah menanti penuh harap di rumah. Jadi sudah tidak ada harapan lagi bagi Usep, bisik Ibunda Usep yang kemudian tiba-tiba kehilangan kesadaran. Setelah berbulan-bulan terbaring sakit, akhirnya ibunya Usep meninggal dunia. Kepergian sang ibu meninggalkan luka mendalam bagi ayah dan Usep yang kini ayahnya harus merawat anaknya yang perlahan-lahan kehilangan jati dirinya. Dengan tubuh yang semakin renta dan tenaga yang makin terkuras, ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi sanggup merawat Usep seorang diri. Meski masih bisa diajak bicara seperti biasa, tapi seringkali Usep kehilangan akal sehat lalu bertingkah lagi seperti kuda. Ayahnya mengambil keputusan untuk menikahkan Usep dengan seorang perempuan muda dari kampung lain. Harapannya sederhana, dia hanya ingin ada orang yang mendampingi Usep merawatnya, dan mungkin dengan adanya pendamping, kelakuan Usep akan kembali normal. Ayahnya berusaha keras mencari perempuan yang mungkin bisa menerima keadaan anaknya, menjelaskan bahwa Usep memang memiliki kelebihan yang tak biasa, tapi sebenarnya dia adalah sosok yang baik. Akhirnya, ada seorang perempuan muda dari kampung lain yang setuju menikah dengan Usep. Sayang, dia belum sepenuhnya memahami apa yang akan dihadapinya. Pernikahan sederhana pun digelar di rumah ayahnya Usep dengan undangan yang hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dekat dan tetangga yang masih berbaik hati datang.
Ayah Usep tersenyum kecil saat melihat anaknya bersanding di pelaminan, berharap bahwa kebahagiaannya akan kembali. Tapi sayang, harapan itu segera pudar. Seiring berjalannya waktu, tak butuh waktu lama bagi sang istri untuk menyadari merasa ada yang ganjil pada diri suaminya. Di malam pertama, ia terkejut karena suaminya sering terjaga di tengah malam dan memandang kosong ke arah jendela. Setelahnya dia mendengar Usep meringkik lirih di tengah malam. Suaranya menggema di dalam ruangan, membuat bulu kuduknya merinding. Suara itu tidak hanya sekali, tetapi terus berulang-ulang hingga ia tak dapat memejamkan mata. Di siang harinya, ketika ia mencoba menanyakan hal itu, Usep pun hanya menunduk lalu mengalihkan pembicaraan. Hari demi hari, dia mulai tertekan oleh tingkah laku Usep yang semakin aneh. Istri Usep masih mencoba bertahan, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Tetapi ketakutan yang menghantuinya semakin sulit ia tahan. Setiap kali ia hendak bicara dengan ayah Usep, dia merasa canggung karena sudah sepantasnya sebagai istri ia bisa menerima keadaan suaminya. Sampai pada suatu malam, saat Usep kembali mengulangi kelakuannya, istrinya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu diam-diam. Dia mengemasi pakaian, lalu dengan langkah gemetar ia meninggalkan rumah tersebut tanpa meninggalkan pesan. Dia pulang ke rumah orang tuanya dengan tekad bulat tidak ingin kembali lagi. Keesokan harinya, ayah Usep menemukan kamar menantu perempuannya kosong. Sejenak ia termenung, merenungi semua yang telah terjadi pada keluarganya. Perasaan sedih memenuhi hatinya. Segala usaha yang ia lakukan untuk membuat hidup anaknya lebih baik justru berakhir sia-sia. Rasa kecewa dan sedih bercampur menjadi satu, membuatnya kehilangan seluruh harapan. Kampung mereka sontak geger ketika ayah Usep ditemukan gantung diri di sebatang pohon waru yang tak jauh dari rumah lamanya. Lelaki tua malang itu sudah tidak sanggup menahan penderitaan sehingga dia memilih pergi terlebih dahulu daripada harus melihat Usep yang semakin lama bertambah parah. Usep ditinggalkan hidup seorang diri. Semakin lama, harta Usep semakin habis. Rumah yang dulu megah kini sudah tak terawat. Perabotan yang dulu memenuhi rumah satu persatu dijual untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Usep pun kembali jatuh miskin, dan kali ini jauh lebih miskin daripada sebelumnya. Dia bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan semua orang yang menyayanginya. Usep tak lagi memiliki orang yang bisa menenangkannya. Dia sering terbangun dari tidur dengan keringat dingin membasahi tubuh. Suara ringkikan kuda terdengar di telinganya. Bahkan saat dia tidak mengeluarkan suara apapun, sepertinya meski perjanjian itu sudah selesai, dia tidak pernah benar-benar bebas. Lambat laun, Usep semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Usep masih hidup hingga hari ini. Wajahnya yang dulu tampan sekarang dipenuhi dengan kerutan. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, sorot matanya menjadi tatapan kosong. Tetangga-tetangga sudah tidak mau lagi mendekati Usep. Orang-orang yang dulu datang untuk meminjam uang atau meminta bantuan bahkan tidak menoleh saat berpapasan dengannya di jalan. Desas-desus bahwa Usep telah menggunakan pesugihan sudah menyebar di kampungnya. Meski begitu, tak ada yang berani bertanya langsung kepada Usep tentang kebenaran kabar itu. Setiap harinya, Usep merenungi nasib. Dia akhirnya sadar bahwa perjanjian yang dulu dia buat dengan bangsa jin memang memberikannya kekayaan, tapi juga membawa malapetaka dalam jangka panjang. Hatinya selalu dipenuhi penyesalan. Jika saja dia bisa kembali ke masa lalu, dia mungkin akan memilih jalan yang berbeda. Namun, semua itu sudah terlambat. Harta yang dulu dia anggap sebagai tanda kesuksesan, sekarang hanya kenangan yang memudar. Yang tersisa dari hidupnya hanyalah tubuh lemah yang semakin hari semakin mirip dengan sosok kuda yang memang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Shanung Nareswari, dan ini adalah based on true story, yang mana kisah ini langsung dari narasumber yang kita gali, yaitu Dika. Mas Dika, terima kasih. Dan kisah ini memang terjadi di daerah Jawa Barat ya, tepatnya di daerah Sukabumi, tapi memang untuk lokasi tepatnya
kita samarkan sengaja ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Luar biasa sekali kisahnya, dan terus terang ya, ini ritual seperti ini saya baru pertama mendengar secara detail. Jadi baru pertama mendengar, tapi secara detail ya. Kalau memang menikah dengan jin kayak itu banyak banget udah sering, tapi di sini satu ritual dan benar-benar rumit ya. Jadi benar-benar diceritain secara detail dan bahkan bisa merubah wujudnya jadi apapun seperti yang diinginkan oleh pasangannya, tapi dengan catatan memintanya harus dengan sopan. Dan juga di mana di sini dia tidak meminta tumbal darah, tumbal apapun, tapi dia harus punya anak laki-laki. Kalau nggak bisa punya anak laki-laki, maka dialah yang akan diambil sebagai budak di alam gaib. Dan pertanyaannya, kenapa sih kalau dapat anak laki-laki baru boleh bebas? Karena anak laki-laki itu yang menurut narsum ini adalah kayak penerusnya ada. Jadi nggak perlu lagi nih orang yang melakukan ritual ini. Tapi ya itulah, perjanjian dengan jin, perjanjian dengan setan selalu saja penuh dengan tipu daya. Oke, Usep bisa terlepas, tapi di situ Usep akhirnya tetap kehilangan harta bendanya, bahkan kehilangan orang tuanya, dan kehilangan akal dan pikirnya. Luar biasa sekali. Sekali lagi, pesugihan hanya menjanjikan di awal saja, tapi di endingnya pasti akan selalu tragis. Dan semoga banyak hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Yang pasti juga sebagai orang tua tidak tegas sama sekali orang tua Usep ya. Seharusnya dari awal dia mau ngancem apa ya nggak bisa gitu loh. Jadi dia akhirnya karena biarlah memang susah sih ya namanya orang tua, dan apalagi ini anak satu-satunya. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi kalau udah bicara tentang menyekutukan seperti ini ya harusnya tegas orang tuanya. Jadi mungkin itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Dika, dan juga terima kasih juga kepada Shanum Nareswari atas kisahnya yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Lilo Ekstrim. Buat yang teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar, yang bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ya, belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang ingin seperti Dika ya, yang punya kisah nyata ya, yang bertemakan horor misteri, kisah nyata itu bisa dari diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Silakan apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas. Dalam bentuk audio boleh, dalam bentuk rekaman suara ya, dalam bentuk tulisan boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja, kirimin aja langsung ke WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.